Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Nusantara. Kembali SPN Channel menjumpai pemirsa untuk berbagi pengetahuan seputar dunia sains. Para pemirsa sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hereditas pada manusia atau pewarisan sifat pada manusia. Melanjutkan tentang pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang hukum pewarisan sifat, pada tayangan kali ini hereditas pada manusia akan membahas dua hal. Yang pertama adalah tentang menentukan gamet, dan yang kedua tentang genetika pada manusia. Pemirsa sekalian, tujuan pada tayangan kali ini adalah bahwa setelah pemirsa mengikuti tayangan materi hereditas pada manusia, pemirsa dapat memahami bagaimana penentuan gamet pada individu dengan genotip tertentu. Yang kedua, pemirsa dapat memahami tentang pewarisan sifat pada manusia. Para pemirsa, memang kalau dilihat tujuannya hanya dua, namun materi ini sebenarnya cukup padat. Saya harap pemirsa siap untuk menerima materi yang cukup padat pada tayangan kali ini. Pemirsa sekalian, kita langsung menuju ke materi yang pertama, yaitu tentang menentukan gamet. Dalam mempelajari tentang persilangan, baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia, tentu kita harus paham bagaimana suatu makhluk hidup yang memiliki genotip tertentu akan membentuk gamet dengan variasi tertentu pula. Di sini dicontohkan bahwa ada makhluk hidup bergenotip A besar A kecil, B besar B besar, C besar C kecil, D besar D kecil, E besar E besar. Jadi genotip pada makhluk hidup ini memiliki 3 pasang gen yang terdiri dari 2 pasang gen sifatnya homozigot dan 3 pasang gen bersifat heterozigot. Maka jumlah macam gamet dapat ditentukan atau dapat dihitung dengan rumus 2 pangkat N. Dengan N adalah jumlah pasangan gen yang sifatnya heterozigot. Pada genotip contoh makhluk hidup di atas, dari 5 pasang gen yang ada, maka 3 pasang gen bersifat heterozigot, yaitu pasangan gen A besar A kecil, C besar C kecil, dan D besar D kecil. Oleh karena itu, jumlah gamet yang bisa dibentuk bisa dihitung dengan 2 pangkat 3. 3 adalah pasangan gen heterozigot, sehingga jumlahnya 8. Sedangkan macam gametnya dapat kita tentukan dengan diagram ranting. Perhatikan diagram ranting di bawah ini. Cara menentukan gamet dengan diagram ranting, ketentuannya pada pasangan gen yang homozigot, maka rantingnya tidak bercabang. Tapi ketika menuju kepada pasangan gen yang heterozigot, maka rantingnya akan bercabang. Contohnya di sini, dari A besar menuju B, dari pasangan A, pasangan gen A menuju pasangan gen B, di sini rantingnya tidak bercabang karena pasangan gen B sifatnya homozigot. Tapi dari pasangan gen B menuju gen C,
rantingnya akan bercabang, dari B ke C bercabang karena pasangan gen C bersifat heterozigot. Dari C ke D juga bercabang karena genotip D adalah heterozigot. Pasangan gen D heterozigot. Dari gen D ke gen E tidak bercabang karena pasangan gen E sifatnya homozigot. Sehingga akan terbentuk diagram ranting seperti di bawah ini. Dibuat dua diagram ranting karena pasangan gen yang awal yaitu gen A sifatnya heterozigot. Ada A besar, ada A kecil, maka dibuat dua diagram ranting. Diagram ranting pertama untuk gen A besar dan diagram ranting kedua untuk gen A kecil. Maka akan diperoleh 8 macam gamet dengan susunan A besar, B besar, C besar, D besar, E besar menjadi gamet yang ini. Kemudian A besar, B besar, C besar, D kecil, E besar menjadi gamet yang kedua. Dan seterusnya. Sehingga diperoleh 8 macam gamet. Begitu pemirsa, cara menentukan jumlah macam gamet dan macam gametnya apa saja, yaitu dengan diagram ranting dan persamaan atau rumus 2 pangkat N. Selanjutnya, kita akan membahas tentang genetika pada manusia. Pemirsa sekalian, untuk membahas genetika pada manusia, sedikit kita ulas tentang posisi gen di dalam tubuh makhluk hidup. Dalam tubuh makhluk hidup, gen itu merupakan segmen-segmen dari DNA. Dan di dalam tubuh makhluk hidup itu terdiri atas triliunan sel. Dalam tubuh manusia terdiri atas triliunan sel. Setiap sel mengandung nukleus dan setiap nukleusnya atau intinya mengandung sejumlah kromosom. Kita ketahui bahwa kromosom di dalam tubuh manusia jumlahnya ada 23 pasang atau 46 buah. 23 pasang kromosom itu dapat kita amati dari karyotype pada manusia berikut ini. Jadi pada pria, susunan kromosomnya yang 46 buah itu adalah sebagai berikut. Sedangkan pada wanita adalah seperti di bawah ini. Pembedanya adalah di kromosom yang ke-23, pasangan ke-23. Pasangan kromosom pertama sampai dengan pasangan kromosom ke-22 mempunyai ukuran dan bentuk yang sama antara kromosom pada sel-sel pria maupun kromosom pada sel-sel wanita. Tetapi untuk kromosom yang ke-23, pasangan ke-23, ada sedikit perbedaan. Kalau pada wanita, kromosomnya diberi simbol XX, karena bentuknya memang sama ini. Sedangkan pada pria, simbolnya adalah XY. Yang satu X-nya ini sama, bentuk dan ukurannya dengan X pada kromosom wanita, tetapi ada satu kromosom pasangannya yang berbeda dari bentuk dan ukurannya, yang kita sebut kromosom Y. 46 kromosom ini terbagi menjadi dua, yaitu kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin, itu disebut autosom, yaitu pasangan ke-1 sampai ke-22, atau ada 44. Maka di sini notasinya adalah 44A, artinya 44 autosom.
Kemudian pasangan ke-23 disebut dengan gonosom. Pada pria XY, ini kromosomnya XY. Kromosom itu adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin. Karena tadi kita sudah bahas bahwa gen itu letaknya di dalam kromosom, gen itu letaknya di dalam DNA, dan DNA itu merupakan bagian dari kromosom, maka gen-gen itu tersebar pada kromosom-kromosom yang jumlahnya 46. Mungkin ada mungkin ada gen yang letaknya di bagian autosom, atau ada gen yang letaknya di bagian gonosom. Maka nanti ketika kita membahas tentang beberapa sifat pada manusia yang diturunkan atau yang dikendalikan oleh gen, maka kita akan membahasnya. Ada sifat yang sifatnya autosomal, dikontrol oleh gen autosomal, artinya melekat pada autosom. Ada gen yang sifatnya gonosomal. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa sifat pada manusia yang dipengaruhi oleh gen autosomal. Yaitu yang pertama, tipe perlekatan cuping telinga, kemudian bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, bentuk rambut, sampai dengan brachidaktili, polidaktili. Ini nanti akan kita bahas satu persatu. Di samping itu, kita juga akan membahas nanti tentang gen yang sifatnya gonosomal, yaitu gen-gen yang terletak pada kromosom yang sifatnya penentu jenis kelamin. Jadi gen itu melekat pada kromosom X atau kromosom Y. Sifat-sifat yang dipengaruhi oleh gen gonosomal antara lain adalah buta warna, hemofilia, hipertrikosis. Itu sifat-sifat yang bersifat gonosomal. Para pemirsa, kita akan coba bahas satu persatu tentang sifat yang dipengaruhi oleh gen autosomal. Yang pertama adalah tentang tipe perlekatan cuping telinga. Setiap manusia itu memiliki tipe perlekatan cuping telinga yang bisa bervariasi. Ada yang langsung menempel begini, bagian bawahnya yang dilihat, yang diberi tanda panah kuning. Kemudian ada yang daun telinganya itu melengkung dulu, menggantung, kemudian baru menempel. Nah, yang tipe A ini disebut cuping telinga terpisah. Sedangkan yang B, tipe perlekatan cuping telinga melekat. Jadi ini tipe melekat, yang B ini tipe terpisah. Tipe terpisah sifatnya adalah dikendalikan oleh gen dominan, yaitu gen cuping telinga terpisah, yaitu G besar. Maka genotip pada manusia yang memiliki sifat cuping telinga terpisah ada dua kemungkinan, yaitu genotipnya G besar atau G besar G kecil. Sedangkan cuping telinga melekat itu memiliki genotip G kecil. Di sini diperlihatkan contoh persilangan antara wanita dengan tipe cuping telinga terpisah dengan pria tipe cuping telinga terpisah yang sama-sama memiliki genotip G besar G kecil atau genotipnya heterozigot. Dari genotip yang heterozigot ini kemudian terbentuk gamet yang sama antara gamet wanita dan gamet pria,
yaitu G besar dan G kecil. Apabila G besar dari pria ini membuahi G besar dari gamet wanita, maka akan terbentuk keturunan dengan genotip G besar dan fenotipnya cuping telinga terpisah. Kemudian apabila G besar ini membuahi G kecil, maka akan terbentuk genotip G besar G kecil pada keturunannya dengan fenotip cuping telinga terpisah. Apabila G kecil ini membuahi G besar, maka akan terbentuk keturunan dengan genotip G besar G kecil dengan fenotip cuping telinga terpisah. Dan apabila G kecil ini membuahi gamet G kecil dari wanita, maka akan terbentuk keturunan dengan genotip homozigot resesif, yaitu G kecil dengan fenotipnya cuping telinga melekat. Maka rasio genotipnya bisa kita lihat pada keturunan. Di sini dari 4 genotip ini ternyata hanya 3 macam, yaitu G besar G besar G kecil, dan G kecil dengan perbandingan 1:2:1. Sedangkan fenotipnya hanya 2 macam, cuping telinga terpisah dengan rasio 3 dan cuping telinga melekat dengan rasio 1. Ini rasio fenotipnya. Para pemirsa, selanjutnya sifat yang kedua, yaitu bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Pada manusia, tipe bentuk pertumbuhan rambut pada dahi itu bisa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tipe melengkung dan tipe berbentuk huruf V. Tipe pertumbuhan rambut pada dahi bentuk V ini dinamakan tipe widow's peak dengan genotip W besar atau W besar W kecil. Jadi tipe rambut seperti ini gennya bersifat dominan dibandingkan dengan tipe rambut melengkung pada dahi, ini sifatnya resesif yang disimbolkan dengan W kecil. Nah, di sini ada contoh persilangan antara suami istri yang sama-sama memiliki tipe pertumbuhan rambut dahi widow's peak dengan genotip heterozigot, yaitu W besar W kecil. Nah, kedua-duanya akan membentuk gamet dengan tipe yang sama, yaitu W besar dan W kecil. Yang pria juga W besar dan W kecil. Sehingga akan menghasilkan keturunan dengan 3 macam variasi genotip, yaitu W besar 1, W besar W kecil ada 2, dan W kecil 1. Sehingga rasio genotipnya adalah 1:2:1. Kalau kita lihat fenotipnya, maka semua individu yang memiliki gen widow's peak pada genotipnya atau memiliki gen W besar, maka otomatis akan memiliki fenotip widow's peak karena gen W besar atau gen widow's peak bersifat dominan. Dan apabila homozigot resesif, maka akan memiliki tipe pertumbuhan rambut dahi melengkung. Sehingga perbandingan fenotipnya widow's peak 3 dan melengkungnya 1. Berikutnya adalah bentuk rambut. Sifat pada manusia yang dipengaruhi oleh gen autosomal. Yang ketiga adalah bentuk rambut. Bentuk rambut pada manusia secara umum bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu keriting, ikal, dan lurus. Gen rambut keriting itu
disimbolkan dengan huruf C besar, sedangkan gen rambut lurus disimbolkan dengan S kecil. Antara gen rambut keriting dan gen rambut lurus ini sifatnya intermediate, jadi tidak ada yang dominan dan tidak ada yang resesif. Apabila homozigot C besar, maka rambutnya akan keriting. Apabila homozigot S kecil, maka rambutnya akan lurus. Apabila genotipnya heterozigot, maka rambutnya akan ikal. Nah, di sini nampak ada contoh persilangannya. Sepasang suami istri yang memiliki rambut ikal, kemudian memiliki keturunan, maka keturunan dari pasangan suami istri yang rambutnya ikal ada 3 kemungkinan. Bisa berambut keriting, bisa berambut ikal, atau bisa berambut lurus. Dengan rasio genotip 1 rambut keriting, 1 adalah C besar, kemudian C besar S kecil 2 dan S kecil 1. Sedangkan rasio fenotipnya keriting berbanding ikal berbanding lurus sama dengan 1:2:1. Jadi penting diingat di sini bahwa gen pengontrol bentuk rambut sifatnya bukan dominan resesif, tapi sifatnya intermediate, sehingga tidak ada yang dominan dan tidak ada yang resesif. Berikutnya adalah warna kulit. Genetika warna kulit pada manusia merupakan penyimpangan dari genetika Mendel. Mengapa? Karena menurut Johann Gregor Mendel bahwa setiap sifat pada makhluk hidup itu dikontrol oleh sepasang gen atau 2 gen. Tetapi pada warna kulit pada manusia itu dikontrol oleh 3 pasang gen, yaitu gen A besar, B besar, C besar. Ini merupakan gen yang mengkode pembentukan pigmen melanin. Pigmen melanin itu pigmen yang memberi warna pada kulit. Sedangkan gen alternatifnya atau alel dari gen pembentuk melanin adalah gen A kecil, B kecil, dan gen C kecil. Penyimpangan hukum Mendel yang demikian ini dinamakan polimeri, yaitu satu sifat yang dikendalikan oleh lebih dari 1 pasang gen yang sifatnya kumulatif. Nah, nanti akan kita pahami dalam persilangannya. Manusia yang memiliki genotip A besar, B besar, C besar, maka akan memiliki warna kulit sangat gelap. Sebaliknya yang memiliki genotip A kecil, B kecil, C kecil akan memiliki kulit warna terang. Sedangkan manusia yang memiliki genotip atau memiliki 3 genotip pengendali pembentukan pigmen akan memiliki warna kulit sawo matang. Nah, di sini contohnya genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Maka orang ini akan memiliki fenotip kulit sawo matang. Nah, contohnya di persilangan pernikahan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki kulit sawo matang. Misalkan seperti pada gambar ini. Maka persilangannya akan tampak seperti skema di layar. Ini gen A besar, A kecil, B
B besar C kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Nah, ini juga. Maka gametnya, karena ini sifatnya kumulatif, maka setiap gen yang dilambangkan dengan sifat pembentuk pigmen dilambangkan dengan bulatan hitam. Sedangkan yang alternatifnya dengan bulatan putih. Maka ini gametnya. Kalau dengan diagram ranting ini bisa kita cari gametnya ada 8 macam karena ada 3 pasang gen yang sifatnya heterozigot. Maka 2 pangkat 3 ada 8. 8 macam bisa kita cari dengan diagram ranting, maka akan diperoleh gamet seperti daftar ini. Nah, ketika gamet-gamet ini saling membuahi antara gamet jantan dan gamet betina, maka akan terbentuk variasi warna kulit yang tampak pada gambar di layar ini. Apabila semuanya merupakan pembentuk pigmen, maka pigmennya akan hitam seperti ini warna kulitnya. Tapi apabila semua genotipnya, semua gennya adalah gen bukan pembentuk pigmen, maka kulitnya akan terang. Ya, variasinya merupakan gradasi warna kulit sesuai dengan tergantung kepada jumlah gen pembentuk melaninnya. Nah, di sini apabila jumlah gennya 1, maka kulitnya, jumlah gen pembentuk pigmen melaninnya 1, maka kulitnya akan seperti ini. Apabila jumlah gen pembentuk pigmennya ada 2, ini warnanya akan seperti ini. Jadi merupakan warna kulit manusia itu sangat ditentukan oleh berapa jumlah gen pembentuk pigmen melaninnya. Semakin banyak jumlah gennya, maka ekspresi fenotipnya akan semakin gelap. Itu tentang warna kulit. Jadi warna kulit pada manusia merupakan satu bentuk penyimpangan pada hukum Mendel yang disebut dengan polimeri. Berikutnya adalah tentang golongan darah. Golongan darah pada manusia itu ada golongan darah A, B, dan O. Golongan darah ini ditentukan oleh 3 gen yang menentukan jenis golongan darah, yaitu gen A, gen B, dan gen O. Di mana gen A dan gen B sifatnya kodominan, namun gen A dan gen B bersifat dominan terhadap gen O. Jadi gen A itu kodominan terhadap gen B, akan tetapi gen A dan gen B bersifat dominan terhadap gen O, atau gen O ini bersifat resesif. Perhatikan pada tabel genotip dan fenotip golongan darah berikut. Jadi kalau golongan darah A itu genotipnya kemungkinannya ada 2 macam. Kalau tidak genotip homozigot, yaitu gen A atau gen A berpasangan dengan gen O heterozigot. Golongan darah B juga seperti itu. Kemungkinannya ada yang heterozigot atau yang homozigot. Sedangkan golongan darah AB ini merupakan hasil dari genotip yang kodominan antara gen A dan gen B. Jadi ekspresinya muncul golongan darah A, juga muncul golongan darah B. Sedangkan golongan darah O itu memiliki genotip homozigot resesif, yaitu gen O. Berikut adalah contoh persilangan pada
golongan darah. Seorang wanita yang bergolongan darah A, heterozigot, genotipnya heterozigot, menikah dengan pria bergolongan darah B dengan genotip heterozigot juga. Maka gametnya untuk yang wanita adalah A dan O, sementara untuk yang pria gametnya B dan O. Apabila gen B ini membuahi gen A, maka akan membentuk genotip AB yang memiliki golongan darah AB. Apabila gen B ini membuahi gen O, maka akan terbentuk genotip BO, golongan darahnya B. Apabila gen O ini membuahi gen A, maka akan terbentuk genotip pada keturunan AO dengan golongan darah A. Dan apabila gen O membuahi gen O, maka genotip keturunannya adalah OO dengan golongan darah O. Sehingga rasio genotipnya pada keturunannya adalah 1:1:1:1. Begitu juga dengan rasio fenotipnya. Golongan darah A banding golongan darah B dibandingkan golongan darah AB dibandingkan golongan darah O adalah 1:1:1:1. Masing-masing kemungkinannya adalah 25%. Ini pada genotip golongan darah. Berikutnya adalah tentang penyakit-penyakit keturunan pada manusia yang dikendalikan oleh gen autosomal. Jadi kalau nomor 1 sampai nomor 5 ini bukan penyakit ya, sifat yang umum, tapi nomor 6 sampai nomor 9 ini adalah kelainan gen yang terdapat pada gen autosomal. Yang pertama albino. Albino merupakan kelainan dalam proses pembentukan pigmen yang dipengaruhi atau dikontrol oleh gen resesif yang disimbolkan dengan huruf A kecil. Ini adalah anak yang albino. Kulitnya, ciri-cirinya kulitnya tidak berpigmen, bukan hanya kulit tapi juga mata dan rambutnya, sehingga sangat peka terhadap radiasi ultraviolet. Nah, ini kulit normal. Pada albino ini akan muncul apabila dalam keadaan homozigot resesif, yaitu A kecil genotipnya. Nah, di sini diperlihatkan persilangan suami istri yang mempunyai kulit normal dengan genotip heterozigot A besar A kecil menikah dan menghasilkan keturunan seperti tampak pada gambar. Jadi apabila gamet A membuahi gamet A besar membuahi gamet A besar, maka akan menghasilkan genotip A besar A besar. Apabila A besar ini membuahi gamet A kecil, maka akan menjadi A besar A kecil genotipnya. Apabila gamet A kecil membuahi gamet A besar, maka genotip pada keturunannya A besar A kecil. Apabila gamet A kecil membuahi gamet A kecil, maka akan menghasilkan genotip keturunan A kecil A kecil. Nah, ini yang albino. Jadi yang normal, yang A besar dan A besar A kecil ini sifatnya normal. Maka rasio genotipnya adalah 1:2:1, sedangkan rasio fenotipnya normal banding albino 3:1. Ini untuk albino. Kemudian yang kedua, kelainan yang kedua adalah anemia bulan sabit. Anemia bulan sabit atau sering disebut sickle cell anemia merupakan kelainan pada sel darah merah
yang disebabkan oleh kelainan struktur hemoglobin yang mengisi sel darah merah. Pada orang-orang yang menderita sickle cell anemia, dalam keadaan udara yang normal kadar oksigennya, maka bentuk darahnya sebenarnya normal. Tapi apabila berada di dalam lingkungan yang kadar oksigennya rendah, maka sel darah merahnya akan mengalami perubahan bentuk. Bentuknya menjadi seperti bulan sabit. Nah, bentuk seperti bulan sabit ini akan membahayakan bagi individu yang bersangkutan. Yang pertama, karena kemampuannya untuk mengangkut oksigen rendah, karena memang bentuknya yang kecil sehingga kadar hemoglobinnya sedikit dan daya angkut oksigennya juga rendah. Kemudian yang kedua, bentuk bulan sabit ini akan menyebabkan penyumbatan. Jadi pada percabangan pembuluh darah biasanya akan berkumpul dan membentuk gumpalan yang akan menyumbat sistem peredaran darah. Nah, ini bahaya yang mungkin timbul bagi orang-orang yang menderita sickle cell anemia atau anemia bulan sabit. Anemia bulan sabit merupakan sifat yang dipengaruhi oleh gen resesif yang dilambangkan dengan huruf S kecil. Jadi akan muncul apabila genotipnya homozigot resesif seperti ini. Ini homozigot resesif, maka muncul sebagai penyakit sickle cell anemia. Apabila genotipnya masih memiliki gen S besar, maka fenotipnya akan normal. Nah, ini gambaran persilangan antara wanita normal dengan laki-laki normal pada eritrositnya. Tapi masing-masing heterozigot. Sehingga akan menghasilkan keturunan yang memiliki peluang menderita sickle cell anemia sebesar 25%. Jadi rasio genotipnya 1:2:1 dan rasio fenotipnya normal banding penderita adalah 3:1. Artinya 25% bisa menderita sickle cell anemia. Berikutnya tentang polidaktili. Polidaktili merupakan kelainan pada jari tangan atau jari kaki yang jumlahnya lebih dari normal. Pada manusia jari yang normal setiap anggota badan itu 5. Tapi kalau lebih dari 5 itu berarti menderita polidaktili. Polidaktili ini merupakan kelainan genetik yang dikendalikan oleh gen dominan yang disimbolkan dengan huruf P besar. Jadi asal genotipnya ada P besar, maka menderita polidaktili. Jadi peluang terjadinya polidaktili sangat besar karena sifatnya gen dominan. Jadi apabila penderita polidaktili menikah dengan penderita polidaktili, hanya akan menghasilkan keturunan normal sebesar peluangnya hanya 25%. Karena rasio fenotipnya polidaktili berbanding normal adalah 3:1. Ini kan sama saja dengan 75% banding 25%. Jadi 75% keturunannya menderita polidaktili. Berikutnya adalah kelainan brachidaktili. Brachidaktili merupakan bentuk jari-jari pada anggota gerak yang pendek jari-jarinya. Jari pada manusia ini umumnya adalah 3. Masing-masing ruas jarinya ada 3. Kecuali ibu jari, ruas jarinya 2. Nah, ruas jarinya 3.
Tapi pada penderita brachidaktili, ruas jarinya hanya 2. Kenapa? Karena ruas jari yang tengah ini terlalu pendek, kemudian menyatu dengan ruas jari yang berdekatan, sehingga ruas jarinya hanya 2. Karena ruas jarinya 2, maka jari-jarinya menjadi sangat pendek. Nah, kelainan ini dikendalikan oleh gen dominan juga, sama dengan polidaktili, gen dominan yang disimbolkan dengan huruf B besar. Jadi apabila seorang penderita brachidaktili menikah sesama brachidaktili, maka kemungkinan keturunannya adalah sebagai berikut. Apabila gamet B besar membuahi gamet B besar, maka akan membentuk genotip keturunan B besar. Ini bersifat letal. Letal itu artinya menyebabkan kematian. Jadi sigot yang memiliki genotip B besar pada brachidaktili ini akan meninggal saat embrio. Ini namanya gen letal. Sedangkan apabila B besar membuahi B kecil, akan menghasilkan genotip keturunan B besar. Nah, ini menderita brachidaktili. Atau B kecil membuahi B besar, maka akan menjadi B besar B kecil dan menderita brachidaktili. Apabila B kecil membuahi B kecil, nah ini yang memiliki ruas jari normal. Umumnya kita memiliki genotip B kecil, sehingga ruas jarinya normal. Sehingga rasio genotipnya pada keturunan adalah B besar B kecil 2:1. Karena yang B besar meninggal saat embrio, sehingga tidak dihitung. Sedangkan rasio fenotipnya adalah brachidaktili banding normal adalah 2:1. Itu beberapa kelainan genetik yang sifatnya autosomal. Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat yang dipengaruhi oleh gen gonosomal. Ini adalah 3 kelainan yang sifatnya gonosomal. Jadi gennya berada di kromosom X atau kromosom Y. Yang pertama, buta warna. Buta warna itu merupakan ketidakmampuan untuk membedakan warna hijau dan merah atau semua warna. Individu yang buta warna terhadap warna hijau disebut tipe Dilton. Sedangkan individu yang buta terhadap warna merah dinamakan tipe Protan. Nah, ini dua-duanya, Dilton maupun Protan, sering dinamakan buta warna parsial. Sedangkan individu yang tidak mampu membedakan semua warna, ini dinamakan buta warna absolut. Buta warna ini dikendalikan oleh gen yang melekat pada kromosom X. Kromosom X dan gennya bersifat resesif yang disimbolkan dengan huruf C kecil. Sehingga kalau pada perempuan buta warna, nah kita lihat pada persilangannya. Nah, ini adalah beberapa contoh lembaran penguji buta warna. Bagi orang-orang yang normal, ini bisa melihat di sini ada angka 5, di sini ada angka 3, ada angka 15, kemudian di sini ada angka 12. Tapi bagi yang tidak normal, yang buta warna, ya ada kemungkinan ini tidak bisa melihat adanya angka-angka di sana. Baik, ini ada contoh persilangan seorang wanita yang bermata normal. Jadi genotipnya adalah C besar, C kecil, melekat pada kromosom X. X menandakan bahwa ini adalah wanita. Kemudian menikah dengan pria buta warna. XY. Kromosom XY menunjukkan dia pria.
Dan pada kromosom X-nya ada gen C kecil, yaitu gen buta warna. Sehingga terbentuk gamet pada wanitanya adalah C besar C kecil, sedangkan pada prianya C kecil, sedangkan Y-nya tidak ada gen buta warna. Karena gen buta warna tadi disebutkan hanya melekat pada kromosom X. Sehingga kemungkinan terjadinya genotip pada keturunannya adalah sebagai berikut. Apabila gen C kecil ini membuahi gen C besar, maka akan menjadi C besar C kecil perempuan normal. Apabila C kecil ini membuahi C kecil, maka akan menjadi C kecil dengan fenotip perempuan buta warna. Apabila gamet Y membuahi gamet X C besar yang mengandung gen C besar, maka akan menghasilkan X C besar Y. Ini adalah pria bermata normal. Apabila gamet Y membuahi gamet X C kecil, maka akan menjadi genotip keturunan X C kecil Y. Jadi XY-nya adalah pria, C kecilnya menandakan bahwa pria itu buta warna. Sehingga akan menghasilkan rasio genotip seperti berikut. 1:1:1:1. Kemudian rasio fenotip normal banding buta warna adalah 1:1. 50%, 50%. Ya. Terus bagaimana apabila mungkin ini laki-laki normal menikah dengan wanita buta warna? Nah, itu bisa kamu coba dalam skema persilangannya bagaimana. Selanjutnya, hemofilia. Sifat yang kedua, hemofilia adalah kelainan atau gangguan pembekuan darah yang terjadi pada luka. Jadi orang penderita hemofilia apabila mengalami luka pada tubuhnya, maka darah yang keluar ini akan sulit untuk membeku dan itu membahayakan. Hemofilia ini merupakan kelainan yang dikontrol oleh gen resesif yang disimbolkan dengan huruf H kecil dan melekat pada kromosom X. Mari kita lihat pada skema persilangannya. Ini adalah wanita normal, maka genotipnya H besar H kecil. Sedangkan pada pria adalah H kecil Y. Karena melekat pada karena kromosom X-nya hanya satu, maka satu gen H kecil sudah membuat seorang pria bersifat hemofilia. Nah, genotipnya, gametnya akan yang terbentuk adalah XH kecil Y, kemudian yang wanita XH besar dan XH kecil. Maka keturunannya seperti ini. Ini memiliki fenotip wanita berdarah normal. Ini wanita hemofilia. Ini pria normal. Kemudian ini pria hemofilia. Penting diketahui bahwa gen hemofilia ini sifatnya subletal. Subletal itu artinya bisa menyebabkan kematian tapi pada masa-masa pertumbuhannya. Jadi memang untuk wanita yang menderita hemofilia ini kecil kemungkinannya bisa bertahan sampai dewasa. Kalau pria ada kemungkinan masih bisa bertahan sampai dewasa. Tapi kalau wanita kecil kemungkinan sampai dewasa. Sehingga itu yang dinamakan gen subletal.
Kalau brachidaktili tadi bersifat letal. Brachidaktili bersifat letal, sehingga dalam keadaan homozigot, maka dia bersifat letal. Kemudian rasio genotipnya ini 1:1:1:1, sedangkan rasio fenotipnya 50% normal, 50% hemofilia. Berikutnya, gen gonosomal pada manusia yang ketiga adalah hipertrikosis. Hipertrikosis merupakan kelainan dalam bentuk tumbuhnya rambut di tempat-tempat tertentu yang tidak ditemukan pada orang normal. Ini gambarannya seperti ini. Yang paling hipertrikosis yang paling ringan biasanya tumbuhnya rambut di daun telinga, tidak sampai ke sini, itu yang ringan. Nah, ini termasuk hipertrikosis berat. Hipertrikosis dikendalikan oleh gen yang disimbolkan dengan huruf H kecil, gen resesif ya, yang disimbolkan dengan huruf H kecil, dan melekat pada kromosom Y. Karena gen ini melekat pada kromosom Y, maka hanya ditemukan pada pria. Artinya hipertrikosis itu hanya ditemukan pada pria, karena yang memiliki kromosom Y itu hanya pria. Ini gambarannya, apabila penderita hipertrikosis, maka pada kromosom Y-nya terdapat gen H kecil. Kalau yang normal berarti gennya gen H besar. Nah, ini contoh persilangannya. Wanita normal. Kalau semua wanita tidak ada yang hipertrikosis normal, karena tidak memiliki kromosom Y. Kemudian menikah dengan pria hipertrikosis, maka kemungkinannya akan seperti ini. Kemungkinan hipertrikosisnya adalah 50% saat dia melahirkan laki-laki, saat dia mempunyai keturunan laki-laki, maka keturunannya hipertrikosis. Nah, itu tentang beberapa sifat yang dikontrol oleh gen gonosomal. Jadi pada manusia ada sifat-sifat yang dikendalikan oleh gen autosomal. Contohnya ini 9 macam sifat ini, dan dari albino, anemia, polidaktili, brachidaktili ini merupakan kelainan gen. Dan ada sifat pada manusia yang dikendalikan oleh gen gonosomal. Ini adalah 3 kelainan genetika pada manusia yang bersifat gonosomal, yaitu buta warna, gennya melekat pada kromosom X, hemofilia, gennya melekat pada kromosom X, sedangkan hipertrikosis, gen pengendalinya melekat pada kromosom Y. Pemirsa, demikianlah penjelasan panjang lebar tentang hereditas pada manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.